Tapi di dunia juga saksinya banyak gitu kan. Tiba-tiba yang biasanya kita menyediakan 10 dan kita sudah tanda tangan, tiba-tiba dari Seknek mengatakan bahwa kita kan sudah dikarantina, di situ lain dinanya, di situ udah berjam-jam. Itu jangan 10 tapi 20 saja, tapi nggak usah ditandatangani dulu, bawa ke presiden. Emang 10 tahun ini kan saya terlibat di situ. Yang sebelumnya juga kan 10. Semuanya gitu kok, selalu gini. Kok tiba-tiba harus 20? Saya nggak tahu, tiba-tiba ada perintah dari Seknek melalui Deputi 5 atau Deputi yang jadi sekretariat kami itu jadi 20 gitu ya. Tiba-tiba dan kita tiba-tiba kaget dan bingung. Sampai saya mengatakan saya trauma banget ke saat itu gitu. Terus dan presiden juga pada waktu itu ada baiknya. Beliau mengatakan udahlah, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab presiden. Itu saya ingat ya udah. Karena presiden udah begitu kan. Jadi tolong jangan nyalahkan saya. Presiden udah mengatakan gitu kok. Ya teman-teman, selamat datang lagi di channel kita Neo Viral. Dan kali ini teman-teman kita lagi membahas tentang KPK yang dikatakan masih lemah soal pencucian uang. Ya teman-teman, kita coba membaca atau melihat beberapa tanggapan dari para saudara kita, dan coba kita membaca seperti apa, dan mari kita lihat ya teman-teman. Pansel Capim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertandang ke Gedung Merah Putih KPK kemarin 12 Juni. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyatakan banyak hal yang mereka bahas bersama, mulai keberhasilan sampai kendala KPK selama 4 tahun terakhir. Menurut Yenti, informasi itu penting supaya pansel bisa turut mencari solusi. Dengan begitu mereka bisa berpartisipasi, meningkatkan kinerja KPK untuk periode kepemimpinan yang akan datang. Yang kedua, kami meminta bantuan untuk tracking rekam jejak nanti, ungkap dia. Yenti meminta KPK turut memfilter capim KPK yang mereka seleksi apakah yang bermasalah atau tidak, lalu apakah ada kaitannya dengan perkara yang tengah ditangani KPK atau tidak, sehingga atau apabila ada yang dipandang bermasalah oleh KPK, kami tidak akan melanjutkan seleksi mereka, terangnya. Pansel Capim KPK mempersilahkan calon incumbent untuk mendaftar lagi pada seleksi calon pimpinan KPK Mitapul Hayat atau Jawa Pos. Yenti menyebutkan pihaknya memandang KPK perlu diperkuat dalam memproses tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Antara lain, TPPU-nya atau KPK sekarang masih lemah, imbuhnya. Karena itu mereka berupaya mencari figur pimpinan KPK yang bisa menutup kelemahan tersebut. Menurut Yenti, lemahnya penanganan TPPU oleh KPK saat ini bukan hanya pandangan pansel Capim KPK, melainkan turut diperoleh dari pihak lain di luar KPK. Perempuan yang pernah terlibat sebagai pansel Capim KPK pada 2015 itu pun menyampaikan pihaknya turut mendorong apabila ada yang maju dari internal KPK. Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Tony Saud Situmorang menyampaikan bahwa ada 3 pimpinan yang dinilai patut mencalonkan diri. Saya menyalonkan lagi Pak Laude, Bu Basaria, Pak Alek, imbuhnya. Soal Capim KPK, ex penyidik minta pansel proaktif jemput bola.
Pansel calon pimpinan dan Dewas KPK resmi mengumumkan pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK yang dimulai pada 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Ex penyidik KPK Yudi Purnomo harap meminta pansel proaktif. Menurut Yudi, kondisi KPK yang sekarang mengalami penurunan kepercayaan publik, krisis integritas yang dilakukan pimpinan dan pegawai KPK, serta kinerja yang jauh dari memuaskan, maka seharusnya banyak orang baik dan berintegritas yang mendaftar menjadi calon pimpinan KPK dengan misi penyelamatan KPK agar tidak semakin terpuruk. Karena itu, lanjut Yudi, siapapun yang sudah memenuhi syarat, baik itu yang pernah berpengalaman memberantas korupsi di KPK maupun tempat lain sebagai mantan pimpinan atau mantan pegawai KPK, akademisi, masyarakat sipil hingga ASN harus mendaftar. Ya teman-teman, sekian saja dulu video kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel kita supaya teman-teman tidak ketinggalan di berita-berita selanjutnya atau video selanjutnya. Sekian saja dulu teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.